Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Pasca Pilpres 2024, lobi-lobi politik terus dilakukan. Prabowo Subianto pekan kemarin 2 kali temui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara TKN menyebut Presiden Joko Widodo akan dilibatkan dalam menyusun pemerintahan baru mendatang. Prabowo Subianto kembali menemui Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 23 Februari lalu. Pertemuan di Cikeas bukan kali pertama Prabowo dan SBY bertemu pasca pemungutan suara Pilpres 2024. Pada 17 Februari lalu, keduanya juga sempat bertemu di Pacitan, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan dua sahabat. Menurut AHY, Prabowo ingin mendengar masukan-masukan dari SBY, sedangkan SBY juga ingin berbagi pengalaman kala menjadi presiden. Ini kan selalu menjadi perbincangan pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY, termasuk yang di Pacitan ketika itu. Jadi yang kami syukuri adalah hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY ini seperti sahabat dan yang saling membutuhkan dalam arti ingin sahabatnya sukses. Jadi Pak Prabowo juga dengan niat yang baik ingin mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBY. Pak SBY juga dengan niat yang baik ingin memberikan masukan termasuk pengalaman yang mungkin saja bermanfaat. Lobi-lobi politik terus dilakukan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2024. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran menyatakan Presiden Jokowi memiliki peran besar dalam kemenangan Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran menyebut Jokowi akan dilibatkan dalam pembentukan pemerintahan baru mendatang. Semua pihak juga mengakui popularitas beliau itu sangat membantu di dalam kemenangan Prabowo Gibran dengan peran yang sebegitu besar, dan apalagi Mas Gibran menjadi wapresnya, ya saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang. Sampai menentukan nama dan juga nomenklatur kementerian kah? Nah, itu saya buka kantong terlalu banyak. Begini, nanti penyusunan kabinet dan sebagainya itu akan dibahas oleh beliau, ya, Presiden Jokowi, oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, dan para ketua umum partai. Dan kebetulan para ketua umum partai ini kan menteri semuanya sekarang. Sebelumnya Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jokowi menyatakan akan menjadi jembatan politik bagi semua partai politik. Tim Liputan, Kompas TV. Lobi-lobi politik terus dilakukan kubu Prabowo Gibran pasca Pilpres 2024. Salah satunya untuk menyiapkan pemerintahan mendatang. Bagaimana proses penyusunan pemerintahan mendatang? Benarkah pemerintahan baru nanti masih akan berada di bawah bayang-bayang Jokowi? Kita ulas bersama juru bicara Prabowo Subianto, ada Daniel Anzar Simanjuntak, dan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam Bung Daniel, juga Kang Gun-Gun. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Daniel dulu. Kalau pertemuan politik, terutama Pak Prabowo dengan Pak SBY, apa sebenarnya target utamanya? Apalagi ini kan proses-proses fase-fase menuju penyusunan kabinet baru jika resmi nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Tolong di-unmute, Bung Daniel. Yes. Ya. Nah, Mbak Friska, sejak awal Pak Prabowo sudah menyampaikan di depan publik bahwasannya beliau ingin meneruskan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Dalam hal ini ya Pak Jokowi, kemudian Pak SBY, kemudian juga Bu Megawati, sampai dengan Bung Karno. Nah, legasi atau warisan-warisan dari para pemimpin itu perlu dijaga. Pak Prabowo ingin mengambil semua kebijakan dan model kepemimpinan
yang diwariskan oleh para pemimpin itu, mana yang baik, kemudian mana yang kurang. Nah, tentu bila ada momentum dan kesempatan bisa berdiskusi langsung, maka beliau lakukan. Hmm. Nah, hari ini kan yang masih ada itu adalah tentu Pak Jokowi, kemudian ada Pak SBY, kemudian ada Ibu Megawati. Nah, tentu Pak Prabowo ingin memanfaatkan kesempatan ini belajar dari beliau-beliau. Tentu Pak Jokowi banyak membantu Pak Prabowo menjadi teman diskusi, bahkan beliau memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan Pak Prabowo sejak awal juga menyebutkan banyak belajar dari Pak Jokowi. Pun demikian dengan Pak SBY. Pak SBY adalah senior beliau, juga sudah kenal baik dan sesama dari kalangan militer, dan presiden selama 2 periode 10 tahun, dan mantan pimpinan partai politik. Nah, tentu banyak hal yang bisa dan perlu dipelajari dari Pak SBY. Nah, itulah kenapa beliau juga intens berdiskusi dengan Pak SBY. Nah, Pak Jokowi, Pak SBY, dan semua pemimpin-pemimpin yang punya pengalaman panjang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Mbak Friska, tentu Pak Prabowo juga berdiskusi dengan banyak tokoh-tokoh senior yang bisa memberikan masukan, yang bisa memberikan insight, pengetahuan bagi Pak Prabowo untuk modalitas kepemimpinan beliau ketika nanti jadi presiden setelah pengumuman resmi KPU atau setelah pelantikan nanti. Oke, kalau dibilang oleh TKN beberapa kali bahwa Pak Jokowi akan ikut susun pemerintahan baru, cawe-cawe di pemerintahan baru nanti menyusun kabinet, ini seberapa jauh Bung Daniel? Sebenarnya kan tentu Pak Prabowo akan banyak melibatkan semua pihak. Tentu salah satunya adalah Pak Jokowi. Artinya semua para pihak yang terlibat yang bisa memberikan masukan penting kepada Pak Prabowo itu pasti terlibat. Artinya Pak Prabowo memang punya hak prerogatif untuk menyusun pemerintahan beliau, namun tentu Pak Prabowo membuka diri dari masukan-masukan para tokoh, apalagi itu dari Pak Jokowi dan tokoh-tokoh lain. Jadi Pak Prabowo pasti berdiskusi dengan banyak pihak, terutama partai koalisi. Dalam hal ini juga tentu adalah Pak Jokowi sebagai presiden yang punya pengalaman panjang selama 10 tahun, dan pihak-pihak yang lain termasuk Pak SBY, termasuk ketua-ketua umum partai politik. Nah, kalau Kang Gun-Gun melihatnya, selain kalau masukan pasti ya dari Pak Jokowi, dari Pak SBY seperti yang disampaikan Bung Daniel. Tapi kalau membaca dari sisi lain, mungkinkah juga pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY misalnya dibaca untuk lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi? Karena sejauh ini kan Pak Prabowo ini dianggap sebagai mirroringnya Pak Jokowi untuk meneruskan kepemimpinan. Tapi bertemu dengan tokoh-tokoh besar, apakah upaya untuk lepas dari bayang-bayang itu? Kang Gun-Gun membacanya. Oke, menurut saya terlalu awal kalau kemudian Pak Prabowo melepaskan diri dari reference power atau kekuatan rujukan utama di pemilu 2024. Dalam konteks ini adalah Pak Jokowi. Saya melihat ini justru memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya untuk memaksimalkan dua agenda utama. Agenda pertama tentu Pak Prabowo perlu memitigasi problem-problem bawaan atau problem-problem pasca pemilu. Contohnya misalnya dinamika hak angket di DPR. Ini kan tentu harus dimitigasi oleh Pak Prabowo dan teman-teman lain yang ada di kongsi politiknya. Kemudian yang kedua, agenda krusial lain adalah komunikasi politik dalam menjembatani ragam kepentingan, terutama di para mitra untuk pembentukan pemerintahan. Karena ini juga kerap kali tidak mudah, Friska. Banyak sekali kepentingan, terutama power sharing. Sehingga kemudian tentu Pak Prabowo akan menjalankan komunikasi politik yang intens, termasuk dengan kekuatan-kekuatan baru yang kemudian
belakangan menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi, sebut aja Partai Demokrat, di mana Pak SBY menjadi reference power dari Partai Demokrat gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang diantisipasi hak angket, Kang Gun-Gun, kenapa membacanya ke arah Pak SBY, bukan ke partai-partai yang lebih besar lainnya secara perolehan kursi di DPR, atau bahkan misalnya coba menarik suara-suara oposisi? Ya, ini kan multi kanal yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Ini kan komunikasi misalnya dengan menyolidkan barisan partai-partai yang mendukung kemarin Pak Prabowo di Pilpres 2024, kemudian menarik Partai Demokrat ke dalam pemerintahan. Tentu kan juga memperbesar apa namanya proses kekuatan politik yang ada di DPR. Kenapa? Karena beberapa partai yang kemarin menjadi pengusung dari koalisi yang berbeda, sebut aja seperti PDIP di 0 dan Partai Nasdem ya di 01, ini masih dalam proses komunikasi juga kan. Nah, persoalannya zona possible agreement atau zona yang memungkinkan keputusan-keputusan politik itu diambil, itu menurut saya sekarang masih bersifat cair, terutama menunggu fase-fase menentukan dari tahapan pemilu gitu, terutama misalnya penetapan atau misalnya ada tidaknya sengketa atau bahkan ada misalnya tidaknya nanti hak angket di DPR atau di parlemen. Oke, apakah Bung Daniel, yang saat ini jadi fokus adalah soliditas parpol pengusung Pak Prabowo, bagaimana juga menjalin komunikasi dengan parpol-parpol di luar koalisi pengusung Prabowo Gibran? Pertama, hari ini tentu konsentrasi Pak Prabowo adalah bagaimana menunaikan amanah kepemimpinan Pak Jokowi, supaya ada kesinambungan nanti ketika Pak Prabowo memerintah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu tadi saya sebutkan di awal, Pak Prabowo berusaha membangun komunikasi dengan semua pihak, karena Indonesia ini sangat beragam, tidak bisa dibangun nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Oleh sebab itulah tentu kalau dibuat tahapan, tentu komunikasi politik yang akan dibangun tentu adalah komunikasi politik dengan semua tim partai pengusung, partai pendukung. Tentu termasuk dengan tokoh-tokoh inti yang membantu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dalam hal ini ada Pak Jokowi tentu, kemudian ada Pak SBY dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Nah, kemudian kedua tentu tadi saya sebutkan kita ingin membangun pemerintahan yang kuat dan stabilitas politik yang terjaga seperti yang sudah dimulai dan dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, tentu Pak Prabowo akan membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, baik itu partai yang bergabung di nomor 1 maupun di nomor 2, Mbak Priska. Nah, kalau Kang Gun-Gun melihat kacamata soal stabilitas politik ini, apakah dengan porsi koalisi atau yang berada di luar koalisi alias oposisi ini lebih banyak ditarik ke pemerintahan seperti yang dilakukan Pak Jokowi di 5 tahun terakhir ini, atau sebaliknya check and balancesnya terjaga dengan ada ruang besar juga untuk oposisi? Kalau kita bicara kemungkinan melihat pola ya, terutama pasca Pilpres, sejak Pilpres pertama langsung 2004, maka pola koopsi atau pola berganti pasangan dalam konteks membangun pemerintahan itu lebih besar peluangnya. Artinya begini, saya tidak yakin bahwa ketika misalnya berkompetisi di Pilpres, pada saat pembentukan pemerintahan itu pola hubungan politik itu menurut saya akan ada rekalkulasi ulang ya. Kenapa? Karena kan kita sama-sama tahu Indonesia ini terfragmentasi kekuatannya sedemikian rupa, multipartaisme ekstrim, dan posisi partai-partai di parlemen, pola relasi politik dengan eksekutif itu kerap kali juga ditentukan oleh figur masing-masing partai. Dan banyak misalnya partai-partai yang kemudian mengkalkulasi misal resiko politik, resiko hukum, kemudian juga tentu kita tidak menafikan juga relasi ekonomi yang kerap kali kemudian menjadi pengubah bandul politik, seperti misalnya terjadi pada saat Gerindra berpindah haluan ke Pak Jokowi, kemudian juga PAN
Demikian juga partai lain yang awalnya menjadi kompetitor di 2019 maupun di 2014. Nah, ini bisa berkaca dari pengalaman itu. Saya melihat bahwa pola yang sama mungkin saja terjadi di 2024 dengan catatan ya ada proses komunikasi yang intens sekaligus juga ya mungkin yang sekarang terjadi ya beragam potensi-potensi yang dianggap kecurangan itu kemudian ketika bergulir misalnya menjadi hak angket di DPR apakah termitigasi atau tidak, artinya manajemen konflik itu menjadi menentukan di fase-fase krusial seperti saat ini. Oke, kalau fase-fase krusial menurut Bung Daniel saat ini apa yang harus diantisipasi? Apakah hak angket juga potensi sengketa hasil pemilu jadi perhatian utama atau seperti apa? Kalau dibuatkan tahapan yang jadi prioritas Bung Daniel soal manajemen konflik pasca pemilu ini? Pertama tentu kami menunggu hasil dan keputusan KPU. Nah, hasil keputusan KPU itu nantilah yang akan menentukan sikap kami seperti apa dan tentu kalau kita berkeyakinan tidak akan jauh dari quick account yang sudah dilakukan. Kemudian kedua tentu adalah mitigasi agar upaya kita mempersatukan semua pihak, kemudian pemilu ini tetap hasil pemilu ini bisa diterima dan damai. Artinya kita berusaha membangun komunikasi baik dengan semua pihak, baik itu dari nomor 1 dan 3 itu akan dimaksimalkan oleh Pak Prabowo dan partai pengusung. Jadi kita paham betul ada momentum untuk berkompetisi, ada momentum untuk bekerja sama, dan itu yang ingin dijaga selalu oleh Pak Prabowo dan semua partai pengusung. Oke, kalau Kang Gun-Gun sejauh ini kan kondisi saat ini adalah Pak Jokowi masih jadi senternya. Jadi semua pusat kekuatan di Pak Jokowi. Nah, nanti saat Pak Prabowo diresmikan, misalnya KPU menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, bagaimana untuk mengubah itu, punya hak prerogatif sebagai presiden, punya dikdaya sebagai presiden, sebagai senternya beralih. Seperti apa Kang Gun-Gun melihat potensinya? Menurut saya potensinya tergantung pada 2 syarat ya. Persyarat pertama, apakah kemudian hak prerogatif yang melekat pada Pak Prabowo itu kemudian punya penopang-penopang secara politik ya yang kemudian memungkinkan Pak Prabowo itu punya peran signifikan juga dalam menentukan komposisi kabinet yang kemudian akan dipimpinnya. Artinya penopang-penopang itu maksud saya jejaring komunikasi politik lintas partai yang tidak semata-mata bergantung hanya pada tokoh sentral Pak Jokowi gitu maksud saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian juga Pak Prabowo memiliki semacam kemampuan ya untuk membangun trust gitu dari publik yang akan kencang sekali menurut saya di awal-awal pada pemerintahan Pak Prabowo jika nanti ditetapkan dan bisa melampaui fase krusial politik di parlemen dan juga hukum di Mahkamah Konstitusi begitu. Menurut saya trust itu penting. Nah, kalau misalnya dia powerless ya, maka potensi untuk kemudian keluar dari yang disebut dengan kekuatan utama yang sebut saja jelas publik tahu dari awal memang Pak Jokowi menjadi endorser ya dari politik Pak Prabowo di 2024, maka menurut saya posisi politik Pak Prabowo akan sangat lekat politik asosiatifnya dengan Pak Jokowi, artinya orang akan melihat ya di situ ada Pak Prabowo, di belakangnya ada Pak Jokowi, kira-kira begitu. Ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bung Daniel, fokusnya sekarang kita sama-sama mengawal hasil pemilu, tapi tidak pernah ada kata terlalu dini untuk lobby-lobby politik yang tentu saja sudah mulai dilakukan. Tentu komunikasi dijalin dengan berbagai pihak. Terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan Kang Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai bertemu lagi.